adalah kisah tentang berlian terkutuk hasil pencurian bernama Diamond Hope. Diamond Hope sebenarnya benda yang indah dan cemerlang luar biasa, namun akan membawa malapetaka bagi siapa saja yang memilikinya. Pada tahun 1642, seorang pedagang Prancis bernama Jean-Baptiste Tavernier memperoleh berlian biru asli asal India. Penjualnya mengatakan dengan jujur bahwa berlian itu hasil mencuri di sebuah kuil Hindu keramat di Golconda dan dipahatkan pada patung Dewi Sinta. Tapi Tavernier tidak peduli dan lantas menjualnya pada Raja Louis ke-14 karena sang ratu ingin memilikinya. Hanya berselang beberapa waktu setelah berlian itu berpindah tangan dan Tavernier kembali ke India, pedagang itu tewas diserbu kawanan anjing-anjing ganas hingga terbelah-belah tubuhnya. Raja Louis ke-14 sangat mengagungkan berlian tersebut dan menjadikannya salah satu perhiasan kerajaan dengan gelar Blue Diamond of the Crown. Ketika kekuasaan berganti dan Raja Louis ke-16 berkuasa, Blue Diamond justru diserahkan pada istrinya, Marie Antoinette, sebagai milik pribadi. Seperti kita tahu, kedua penguasa ini akhirnya mati dipenggal pada masa revolusi Prancis di tahun 1789. Sementara Blue Diamond berhasil diambil pencuri saat kekisruhan sedang terjadi. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 1800, Blue Diamond muncul di Spanyol dan menjadi milik Ratu Maria Luisa. Sang ratu meminta Wilhelm Fals, seorang pakar perhiasan Belanda, untuk memodifikasi kembali. Entah oleh pengaruh apa, anaknya yang bernama Hendrik mencuri perhiasan itu. Wilhelm Fals ketakutan atas hukuman yang akan diterimanya. Namun sebelum hukuman jatuh, dia meninggal dunia. Sementara itu di tempat lain, Hendrik justru ditemukan mati menggantung diri. 13 tahun kemudian, Blue Diamond dimiliki oleh seorang pengusaha kaya raya, Henry Philip Hope, dan sejak itu perhiasan India ini dinamakan Diamond Hope. Nasib keluarga Hope tak lebih baik dari para pemilik sebelumnya. Nyaris seluruh anggota keluarga mendadak tergila-gila oleh perjudian berskala besar. Perlahan-lahan mereka pun bangkrut hingga 2 garis keturunan selanjutnya jatuh miskin. Lord Francis Hope, cucu Henry Philip Hope, kemudian mengajukan izin pengadilan untuk menjual Diamond Hope sebagai satu-satunya harta terakhir. Izin pengadilan diberikan pada tahun 1901, tepat di saat mereka nyaris kelaparan dan tidak punya apa-apa lagi. Selama 9 tahun sejak dilepas keluarga Hope, Diamond Hope menebar banyak malapetaka bagi pemiliknya. Lawrence Laude, seorang aktor terkenal, berkonspirasi untuk mencuri berlian itu dari Kanitoski, seorang pangeran Rusia. Mengetahui siapa pencurinya, Kanitoski menembak mati Laude yang sedang berakting di atas panggung. Kanitoski sendiri juga mati dibantai oleh kaum revolusioner Rusia
berselang tak begitu lama. Simon Montairedes, seorang pengusaha Yunani yang kemudian memiliki berlian ini, juga mati beserta keluarganya setelah mobil yang dikendarainya tercebur ke jurang. Benda ini kemudian dibawa oleh pakar perhiasan bernama Simon Frankel menuju ke rekan kerjanya di Amerika bernama Pierre Cartier. Oleh Cartier, Diamond Hope dijual pada Evelyn Wells McLean, sosialita kaya raya asal Washington. Meski dia tahu rumor buruk tentang Diamond Hope, sosialita ini dengan percaya diri berniat mengubahnya menjadi keberuntungan. Namun dia tetap tidak bisa lepas dari efek negatif yang timbul. Sejak memiliki batu ini, putranya tewas dalam kecelakaan mobil. Anak perempuannya bunuh diri, sementara suaminya meninggalkan untuk menikah dengan wanita lain. Hidup Evelyn Weiss McLean sendiri akhirnya berujung di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1949, Diamond Hope dibeli dari sebuah toko perhiasan New York oleh Henry Winston. Perlahan-lahan malapetaka mulai terjadi pada keluarganya. Namun Winston bertindak cepat. Dia segera menyerahkannya secara cuma-cuma ke Smithsonian Museum pada tahun 1958. Batu itu dipamerkan di sana hingga saat ini. Namun kisah perpindahan benda tersebut ke Museum Smithsonian memiliki malapetaka tersendiri. Sang pengantar yang bernama James Todd menderita kecelakaan yang mengakibatkan kakinya hancur dan cedera kepala. Istrinya meninggal karena mendadak kaget oleh sesuatu hingga mengakibatkan serangan jantung. Tragisnya, rumah Todd mengalami kebakaran hebat hingga kehidupannya kemudian sungguh-sungguh menderita dan menjadi tanggungan negara. Meiyohe, pembuat film yang mengaku telah melakukan riset terhadap benda ini, kemudian membuat 15 episode tentang Diamond Hope. Sayangnya, usahanya ini pun gagal dan membuatnya justru bangkrut total. Vas Busanova. Bentuknya memang cuma vas bunga, namun cerita di baliknya sungguh tidak mengenakan. Vas ini dinamakan vas Busanova dan diukir dari perak pada abad ke-15. Kisahnya dimulai ketika sepasang pengantin menerima sebuah hadiah pernikahan di sebuah desa dekat Napoli. Namun pengantin wanita ditemukan tewas sebelum malam pertama dengan tangan memegang vas hadiah tersebut. Tidak ada yang menduga bahwa vas itulah penyebab kematiannya. Hingga beberapa generasi, vas itu tetap berada dalam keluarga yang satu persatu meninggal secara misterius. Atas investigasi khusus, akhirnya diketahui vas terkutuklah yang menyebabkan segala hal buruk terjadi. Akhirnya, vas itu disembunyikan dan dimakamkan di sebuah lokasi rahasia. Namun perjalanan waktu, permukaan tanah membuatnya menyembul keluar. Pada tahun 1988, seseorang tersandung vas itu dan menemukan sebuah pesan yang menyebut bahwa vas itu terkutuk dan siapapun harus menyembunyikannya serta mengubur dalam-dalam di bawah tanah. Tergoda dengan bentuknya yang antik, sang penemu kemudian justru membuang pesan itu dan menjualnya ke penadah lokal. Mengetahui vas perak itu benda antik abad ke-15, sang penadah berniat menangguh keuntungan tinggi.
Namun 3 bulan kemudian, dia justru meninggal. Entah bagaimana, vas itu lantas dimiliki seorang ahli bedah terkemuka yang terbiasa berpikir logis. Dia skeptis terhadap hal-hal berbau mistis. Hanya berselang 2 bulan, dia juga ditemukan meninggal di usianya yang baru akan berulang tahun ke-37 tahun. Seorang arkeolog penyuka benda-benda antik membelinya sebagai koleksi pribadi. Dia memandangnya sebagai artefak masa Renaissance yang bernilai tinggi. Namun dia lagi-lagi ditemukan meninggal 3 bulan sejak memilikinya. Yang menarik, hampir semua museum menolak untuk memilikinya sebagai barang koleksi untuk dipamerkan. Ini karena pemilik museum telah mengetahui reputasi vas bossa nova yang mematikan. Atas inisiatif biarawan Katolik dari tarekat yang mengkhususkan diri untuk berdoa dan bertapa, vas bossa nova kemudian kembali dimakamkan di sebuah makam kuno yang dirahasiakan keberadaannya hingga sekarang. Ini adalah kisah tentang kotak Tibet. Tibet sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang bermakna roh jahat yang terikat di bumi dalam suatu objek atau orang karena urusannya belum selesai. Dikisahkan, seorang korban peristiwa Holocaust dari Polandia yang berhasil hidup bernama Havila membeli kota ini di Spanyol dan membawanya ke Amerika. Sepertinya dia menyadari efek negatif benda ini, sehingga dia tetap menyembunyikannya hingga wafat di tahun 2003. Keluarganya kemudian memutuskan untuk melelang sejumlah benda-benda antik di rumahnya ke tempat pelelangan. Kota ini dibeli oleh Kevin Manis seharga $300. Kevin adalah seorang pengusaha benda antik dan furniture dari Oregon. Dia meletakkan kota itu di gudang dan pergi lagi untuk keperluan bisnis lainnya. Hanya dalam tempo setengah jam, dia mendapat telepon dari karyawannya yang sedang panik bahwa di gudang dia mendengar ada yang sedang marah dan seperti menghancurkan benda-benda. Kevin berpikir bahwa pintu dan akses keluar gudang telah dia bawa. Kemungkinan ada penyusup yang terjebak di sana tidak bisa keluar. Dia buru-buru kembali ke kantornya dan mendapati sejumlah benda di gudang hancur. Bola lampu gudang hancur berantakan dan terlihat beberapa serpihan kotak Tibet yang baru saja dibelinya. Kevin memeriksa kotak itu lebih detail dan membukanya. Dia menemukan 2 koin dari tahun 1920 yang dililit rambut pirang dan rambut berwarna gelap. Sebuah patung kecil dengan bahasa Ibrani, tatakan lilin 4 kaki, dan serpihan mawar yang sudah kering. Semua benda itu menunjukkan sebagai media pengusiran setan dalam tata cara Yahudi. Sejak peristiwa itu, Kevin sering bermimpi buruk dan sejumlah kesialan terjadi. Ibunya yang sedang stroke rupanya tertarik pada kotak Tibet. Kevin lantas memberikan padanya sebagai hadiah ulang tahun. Tak lama, sejak Tibet dimiliki, sang ibu meninggal. Dalam keadaan frustasi, Kevin mengembalikan kota itu pada keluarga Havila, namun mereka menolaknya. Akhirnya, Kevin memutuskan menjual kembali kota itu di situs eBay. Seorang mahasiswa di sebuah universitas di Missouri akhirnya membelinya.
Namun sang mahasiswa justru mendadak menderita penyakit yang aneh. Dia mendapati kutu yang membuat rambutnya rontok dan sering sakit-sakitan. Dokter yang menanganinya hanya bisa menyarankan dia untuk beristirahat karena tidak menjumpai hal negatif apapun pada fisiknya. Kota Dibek kembali dijual dan jatuh ke tangan Jason Hexton, seorang direktur museum osteopatik di Missouri. Sama dengan Kevin, Jason Hexton mengalami banyak mimpi buruk dan sejumlah kesialan. Dia juga menjadi sering sakit-sakitan seperti muntah darah mendadak. Jason kemudian berkonsultasi dengan sejumlah rabi Yahudi untuk mengatasi Dibek. Kota itu kemudian ditutup dengan kayu akadia dengan sepuhan emas berbentuk seperti tabut perjanjian. Saat ini, kotak tersebut disembunyikan di tempat rahasia. Kota Dibek hampir saja dikeluarkan dari tempat rahasia ketika sebuah production house berminat membuat film yang diinspirasi dari kisahnya. Namun sang sutradara menolak karena dia tidak ingin terjadi sesuatu pada produksi atau krunya. Dia memilih membuat properti lain yang bentuknya sangat berbeda. Selama proses syuting berlangsung, sutradara Oli Bornadel melaporkan telah terjadi insiden yang sulit dijelaskan. Suatu saat, ketika semua lampu sudah dalam kondisi mati, tiba-tiba sebuah lampu meledak dan menimbulkan kekagetan semua kru film. 5 hari setelah proses syuting selesai dilakukan, gudang penyimpanan properti film di Vancouver terbakar habis. Semua isinya hangus terbakar. Untungnya film hasil syuting yang tersimpan di studio editing berhasil diselamatkan. Film The Possession mendapat respon yang sangat positif dari para penonton. Dirilis pada tanggal 30 Agustus 2012 di Amerika dengan modal $14 juta, namun meraup pemasukan hingga $74 juta lebih. Menurut cerita rakyat Yahudi, Dibek adalah hantu atau jiwa terganggu yang berada di tubuh manusia. Dalam Alkitab dan Talmud, mereka disebut Ruhim, yang berarti roh dalam bahasa Ibrani. Dia adalah jiwa orang jahat yang dihukum untuk menempel pada sesuatu, baik itu benda, binatang, atau bahkan manusia. Ada kalanya jiwa itu sengaja tidak mau menuju ke akhirat karena takut untuk dihukum. Karena itu, dia memilih tetap berada di dunia dan terkurung pada sesuatu. Namun, yang lebih mengerikan, Dibek ternyata lebih suka berdiam diri dan menghinggapi manusia, terutama perempuan. Apa yang akan diceritakan adalah benar-benar kejadian nyata dan menjadi pembicaraan luas, bahkan menjadi berita viral di media massa online maupun cetak. Ini adalah kisah tentang panggilan dari dunia arwah. A train driver has been blamed for a head-on smash that killed 25 people. Kejadian misterius ini sangat populer di balik peristiwa kecelakaan Chatsworth, California. Banyak orang yang mengatakan kejadian ini adalah hoax. Namun situs Snopes.com
yang cukup terpercaya dan mendedikasikan sejumlah kegiatannya untuk melacak serta membongkar segala macam hoax, justru menempatkannya sebagai sebuah kebenaran. Kecelakaan kereta ini sudah terjadi pada tahun 1993, namun kembali terjadi pada tahun 2008 di jalur yang sama. Kali ini menimpa kereta dengan nomor lambung 111 yang membawa 200-an lebih penumpang dengan kecepatan 64 km per jam menabrak kereta barang. Berdasarkan investigasi, masinis kereta tidak memperhatikan lampu merah karena sedang ber-SMS dengan dua remaja 22 detik sebelum tabrakan terjadi. 25 orang meninggal seketika, 46 sekarat, sementara 135 lainnya luka parah. Salah satu penumpangnya adalah Charles Peck, karyawan Delta Airlines. Ia berangkat dari Salt Lake City menuju Los Angeles untuk wawancara pekerjaan di Bandara Van Nuys. Rencananya, bila ia diterima bekerja di Van Nuys, maka akan segera menikahi tunangannya, Andrea Katz. Peck sebelumnya menghubungi Katz agar menjemputnya di stasiun Chatsworth. Namun saat dalam perjalanan, Katz mendengar berita di radio mobil tentang kecelakaan yang menimpa kereta Peck. Orang tua Peck yang mendengar kabar dari Katz akhirnya turut bersama-sama mengumpulkan informasi tentang korban-korban yang jatuh. Namun, di tengah usaha itu, beberapa kali ponsel Peck menghubungi putranya, kakaknya, ibu tirinya, saudara perempuannya, tunangannya, hingga orang tuanya. Total ada 35 panggilan selama 11 jam sejak kecelakaan terjadi dari telepon Peck. Anehnya, setiap kali diangkat, tidak terdengar suara apa-apa. Sementara saat ditelepon balik, tidak ada yang mengangkat. Meski demikian, panggilan ini justru membuat keluarga Peck menjadi yakin bahwa Peck tidak menjadi korban dan justru selamat. Keluarga besar Peck kemudian memutuskan untuk melaporkan hal ini pada para petugas penyelamat. Mereka menduga Peck terjebak di suatu sudut dalam kondisi yang membuat dia tidak bisa mengangkat telepon, namun hanya bisa menekan tombol kontak saja. Karena kondisi sudah malam, tim penyelamat kemudian menggunakan pelacak sinyal handphone untuk mengetahui posisi Peck yang 1 jam sebelumnya kembali menelpon. Apa yang didapat tim penyelamat sungguh membuat keluarga Peck hancur. Tubuh Charles Peck ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan telah tewas seketika tepat di mana sumber sinyal telepon berhenti. Yang membuat petugas keheranan, tidak ditemukan ponsel Peck di tempat itu. Sejak jasad Peck ditemukan, sinyal ponsel Peck juga hilang tidak terlacak lagi. Lalu, bagaimana pendapat kalian?